Selamat datang di Stasiun Gambir di Jakarta Pusat. Saat ini waktu menunjukkan jelang pukul setengah 11 malam, Rek. Waktu di mana mungkin sebagian orang baru menyelesaikan aktivitasnya atau mungkin sudah bersiap untuk beristirahat ya, tapi saya baru akan memulai perjalanan. Perjalanan yang boleh dibilang cukup jauh dari Jakarta, menyusuri jalur pantai utara menuju ke Surabaya. Adalah kereta Argo Anjas Moro, salah satu kereta baru yang muncul di grafik perjalanan kereta api tahun 2025 yang akan saya coba perdana malam ini. Jadi akan seperti apa pengalaman saya mencoba kereta baru ini? Ikuti videonya sampai akhir. Pemandangan yang tampak kontras sekali ya di stasiun Gambir, terutama di Hall Selatan. Beda banget situasinya dengan di pagi, siang, sore yang pasti rame. Hampir tengah malam gini ternyata sepi sekali. Mungkin tidak banyak orang yang memilih untuk bepergian di waktu yang selarut ini kali ya. Oh, lagi dibikin apa ini? Stasiun Kebumen, Stasiun Kutoarjo, Stasiun Yogyakarta. Wah, jalur 1 dan 2 ada isinya, cuy. Di sini ada kereta Parahyangan. Ini panoramiknya tutupan jendela semua gini. Dan yang bersiap berangkat adalah Manahan tujuan Solo Balapan. Ya, anggap aja ini Argo Lawu fakultatif ya. Udah punya nama Manahan. Kereta Argo Anjas Moro yang akan saya naiki malam ini rencana diberangkatkan dari Jakarta sekitar pukul setengah 12 malam. Berasa kayak udah kereta terakhir sebelum pergantian hari ya. Tapi sebenarnya kalau jalan ada yang lebih malam lagi, yaitu Gajayana tambahan ya. 10 menit jelang tengah malam kalau nggak salah. Tapi di masa long weekend kali ini, malam ini baru dijalankan Argo Anjas Moro ya, sedangkan Gajayana tambahan itu esok malam baru beroperasi. Ini persiapan keberangkatan Parahyangan dan aku baru ngeh. Ini jangan-jangan adalah Parahyangan dengan rangkaian Argo Wilis ya. Karena dijual hanya di kelas eksekutif saja. Ada panoramik, ini rangkaian regulernya Argo Wilis kan bawa panoramik ya. Ini tidak dijual. Nih, posisinya gelap dan jendelanya tertutup. Kayaknya begitu ya kalau nggak salah. Dari arah utara sudah nampak sorot lampu kereta Argo Anjas Moro yang akan segera masuk di jalur 1. Bener-bener kayaknya tadi nungguin perginya Parahyangan ya. Udah ngetem di sana, begitu Parahyangannya berangkat, dianya masuk nih.
Kereta Anjasmoro-nya datang dalam hening ya, Rek ya. Wah, ini eksekutif 7, Rek, kereta yang akan saya naiki. Alah, kok ke sana? Kalau nggak salah ingat ya, saya ngambil nomor 13, Rek. Ini kayaknya saya bakalan duduk di kursi paling belakang ini. Wih, seru. Argo Anjasmoro sudah menggunakan armada eksekutif stainless steel new generation ya. Berbeda dengan waktu awal perjalanannya dulu sempat menggunakan stainless steel generasi yang pertama. Let's get on board. Wah. Tada, selamat datang di pengalaman pertama saya naik kereta Anjasmoro. Argo Anjasmoro. Jadi meskipun kondisi di luar saat ini remang-remang, bukan menjelang lagi, memang udah gelap, tetap buka gorden dulu, prefer perjalanan di hari terang ya. Tapi harus naik Argo Anjasmoro dari Surabaya, cuman kebetulan saya sedang di Jakarta ya. Naiknya Argo Anjasmoro dari Jakarta yang memang perjalanan malam. Di kesempatan sebelumnya, waktu awal-awal perjalanan Argo Anjasmoro ini, waktu itu pakai eksekutif stainless steel generasi yang pertama itu belum sempat nyobain. Giliran berkesempatan coba, ternyata Argo Anjasmoro sudah menggunakan armada eksekutif terkini. Ini K1, tidak berpenggerak, tahun 2024, urutan yang ke-41, depo Jakarta Kota. Nggak tahu ini rangkaian punya siapa ya, Rek ya. Kalau yang tahu boleh komen di bawah. Dalam satu rangkaian Anjasmoro ternyata membawa 8 kereta eksekutif, 8 kabin penumpang, dan pembangkit posisinya ada di paling belakang dari arah Jakarta. Ini mayoritas tadi warnanya livery pink ya, atau magenta kalau kalian bilang mungkin. Cuman tadi kalau nggak salah lihat ada satu yang ombak merah itu ya, kayak punyanya Depo Solo ya. Tadi tahu-tahu dia nongol dan lupa juga ya nggak ngecek nomor seri lokomotifnya. Loh, kereta jauh tiba-tiba pakai lokomotif Depo. Yo, ya ini CC 206-1327 pakai puang, Rek. Nah, susunan rangkaiannya ini juga mulai random, Rek. Ini kebetulan aja antara eksekutif 8 sama eksekutif 7 ini nomor kursi besar ada di belakang. Cuman tadi ngelihat ke depan itu ada yang kebalik juga ya, ternyata nggak rapi seperti ini. Dan ini juga bisa berubah sama waktu-waktu ya. Jadi saat ini saya sudah duduk dengan nyaman di eksekutif 7 nomor kursi 13 Bravo, yang kebetulan merupakan kursi single seat favorit saya, berada di ujung paling belakang kabin ini. Ya, untuk tampilan, fitur, atau fasilitas yang ada di dalam kabin eksekutif new generation ini ya layaknya armada-armada yang sering saya review sebelumnya. Armada eksekutif berkapasitas 50 penumpang, konfigurasi kursi 22, kursinya merupakan tipikal kursi dengan fitur revolving dan reclining ya. Ini enak banget, bisa cukup rebah ya kalau eksekutif dengan jarak kaki atau ruang kaki yang cukup lega. Dilengkapi juga dengan kantung kursi, terus meja lipat, footrest, itu semuanya ada komplit. Dan kalau kalian perhatikan, ini pencahayaannya sudah diatur remang-remang. Lampu utama yang putih lengkung itu tidak dinyalakan, tapi ini belum yang mode malam banget ya. Jadi masih lumayan kelihatan interiornya. Terus kursi-kursi ini mengingatkan saya dengan armada yang dipakai Bima Semeru. Ada overhead compartment untuk bagasi kabin, terus jendela-jendela sudah dilengkapi dengan roller blind, ada sumber kelistrikan, dan yang pasti di ujung, kebetulan ada di belakang saya, kehadiran 2 unit toilet, 1 toilet pria, 1 toilet wanita. Ada juga fitur unggulan di armada ini, yaitu PIDS, Passengers Information Display, dan tentu saja pintu berpenggerak elektrik yang dapat menutup otomatis. Dan akhirnya kereta Argo Anjasmoro meninggalkan stasiun Gambir di Jakarta tepat sesuai jadwal, berangkat pada pukul 23:35 ya. Sesaat lagi sudah jelang tengah malam, jelang pergantian hari. Karena perjalanan layanan eksekutif Argo Anjasmoro dari arah Jakarta merupakan perjalanan malam, maka setiap penumpang mendapatkan fasilitas penggunaan selimut secara cuma-cuma. Nih, sudah terbagi nih. Kereta Argo Anjasmoro merupakan salah satu kereta baru yang hadir sejak pemberlakuan KPK 2025.
Pergantian KPK terjadi mulai 1 Februari, namun Argo Anjasmara tidak serta-merta hadir dari tanggal 1 Februari itu ya. Kalau nggak salah ingat, Argo Anjasmara dioperasikan untuk dukungan angkutan Lebaran tahun 2025. Dan perlu diketahui juga bahwa perjalanan Argo Anjasmara ini merupakan perjalanan dengan nomor fakultatif, artinya hanya dijalankan jika dibutuhkan ya, tidak merupakan jadwal reguler setiap hari. Seperti contohnya hari ini saya naik di masa long weekend, makanya Argo Anjasmara ini dijalankan. Untuk jadwal perjalanan Argo Anjasmara, memulai perjalanan siang hari dari Surabaya sekitar pukul 12 dengan estimasi ketibaan di Jakarta pukul 9 malam, dan dari arah Jakarta berangkat sekitar pukul setengah 12, dan esok hari dijadwalkan tiba di Surabaya sekitar pukul setengah 9 pagi ya. Durasi perjalanan Argo Anjasmara ini adalah sekitar 9 jam. Lumayan ya, selisih 1 jam lebih jika dibandingkan dengan Argo Bromo Anggrek. Ya, sama-sama Argo tapi rupanya masih terasa juga bedanya. Ya. Alamak, berhenti Bekasi pula. Tapi awal 2 atau 3 menit ya ini. Ada loh yang naik dari Bekasi, amazing sekali ya. Di sana nampak KRL sudah persiapan bobok kayaknya ya, udah mulai dibersihkan tuh. Segala berhenti di Bekasi pula ya, Rek ya. Tapi untungnya ada Argo Semeru dan Bima yang nomornya lebih kecil juga sama-sama berhenti di Bekasi. Jadi ya sudahlah, biarkan Argo Anjasmara juga melayani penumpang naik di Bekasi. Manggarai terakhir. Seram sekali ya, Manggarai terakhir. Di sebelah rupanya ada Argo Merbabu cuy. Ini mumpung masih nampak ya, cuman nggak tahu nanti apakah akan diatur mode malam yang gelap atau enggak. Tapi mumpung masih kelihatan, jangan terkaget-kaget, jangan terheran-heran. Karena yang di tangan saya ini bukan teh ya, bukan teh premium, tapi ini adalah kopi hitam. Ya, karena saya butuh asupan energi dan biar nggak ngantuk juga, saya memutuskan untuk minum kopi dulu deh. Upacara minum tehnya mungkin akan saya tunda esok pagi, kayaknya lebih syahdu ya. Ini tadi beli di layanan keliling restorasi, harganya 17.000 Rek. Biar mata melek. Cara minum kopi, alah. Pas banget, pas keretanya berangkat dari Bekasi. Mari ngopi. Lucu ya, biasanya mari ngeteh, sekarang mari ngopi. Amazing sekali. Pahit. Semoga bisa nampol ya, bikin mata segar lagi. Meskipun ya biasanya kalau perjalanan malam itu saya susah tidur ya, cuman kan nggak tahu ya, jaga-jaga aja sih. Jam berapa ini? 00.08.09. Bener kan? Tadi timingnya tepat. Karena tiba-tiba pencahayaan di dalam kabin dibikin mode malam yang gelap, remang-remang nih. Cuman sayangnya bapaknya nggak bilang-bilang ya kalau mau diganti ke mode malam. Jadi nggak terekam deh transisinya. Tadi awal-awal berangkat sampai mana ya? Sampai mungkin sekitaran Cikarang kayaknya. Merasa dibikin tercengang juga ya. Tumben banget suspensinya bisa seenak ini. Tapi giliran lepas Cikarang terus akhirnya dibawa ngebut sampai kecepatan 115 km per jam. Baru deh kerasa agak shaky-shaky itu. Armada sekelas
Eksekutif stainless steel Newgen aja di lintas ini diajak goyang dompet ya. Aduh, amazing sekali nih emang. Mungkin kayak gini bakalan saya rasakan sampai Cirebon. Nggak tahu deh nanti selepas itu apakah bisa terasa empuk lagi suspensinya. Nanti kita lihat lagi ya. Ini ngemeng-ngemeng tayangan di TV ini kok volumenya nggak diturunin ya. Kayaknya untuk perjalanan malam cukup noisy sih ini tayangannya ini. Wih, barengan sama kereta apa ini kita nyampe Cirebon? Apa ya ini? Sembrani gitu? Belum dibuka, belum hijau. Pip, pip, pip. Ayo, ayo, ayo. Nah. Wah, ada suara pembangkitnya. Coba ngintip ke sebelah. Ini depo SBI stainless steel generasi yang pertama. Ini kayaknya beneran kereta Sembrani ya, Rek ya. Tuh. Oh iya bener, Sembrani. Udah persiapan mau berangkat lagi nih. Kereta Argo Anjasmoro tiba di stasiun Cirebon awal 5 menit, Rek. Lumayan banget ya. Itu adalah bunyi semboyan 41 untuk Sembrani ya. Enggak. Oh ya, cukup ngagetin, lumayan. Kereta Anjasmoro tiba di Cirebon awal 5 menit. Kita singgah di sini tuh sekitaran berapa ya? 5 menitan apa 6 menitan gitu, lupa. Lumayan ya. Tadi udah ketemu Sembrani dan di samping ini yang bising ini adalah rangkaian Gunung Jati. Pas banget di sisi pembangkit nih. Setelah Sembrani pergi, langsung diisi kembali nih jalur 2. Informasinya adalah kereta Singasari persiapan tiba di stasiun Cirebon. Sudah meninggalkan Cirebon, melanjutkan perjalanan. Oke. Ini kayaknya kalau pakai lensa wide bakalan remang-remang banget ya. Cuman biar dapat view yang lebih luas. Suhu kabin sekarang menunjukkan 21 derajat Celcius. Jadi sudah mulai semakin sejuk. Nah, kebetulan kan dikasih fasilitas selimut. Mari kita manfaatkan selimutnya, Rek. Ya, perjalanan malam susah lihat pemandangan, tapi ada benefit yang lain ya. Dikasih pinjam selimut. Cuman sejak pandemi itu bantal tidak kembali lagi ya, Rek, sampai sekarang. Coba masih ada bantal kecil tuh enak. Lumayan sini. Pemberhentian selanjutnya itu Tegal, mungkin sekitar 1 jam kali ya. Apakah saya bakalan tertidur?
Wih, kita ketemu kereta Majapahit di stasiun Tegal, Rek. Sama-sama New Gen, tapi di sebelah sana biru, di sebelah sini warna pink. Sesuai jadwal. Enggak juga sih. Gimana? Majapahitnya pakai hongeng, Rek. Seandainya Anjas Moronya juga pakai hongeng, cakep bener pasti. Jadi sebenarnya kereta Argo Anjas Moro ini pada saat tiba di Tegal, kereta Majapahitnya harusnya sudah berangkat. Tapi karena Anjas Moronya tiba lebih awal, sekitar 4 menitan, maka masih sempat berjumpa, sama-sama berhenti di stasiun Tegal. Ini sejak Majapahit pakai rangkaian New Generation, penumpangnya padat terus. Kalau tadi kan di stasiun Tegal, kereta Argo Anjas Moro bertemu dengan kereta Majapahit. Nah, di stasiun Pekalongan ini, kalau seandainya rada-rada meleset sedikit, kita bisa nih berjumpa dengan kereta Kertajaya. Cuman memang secara jadwal, Argo Anjas Moro berangkat dulu, baru Kertajayanya masuk. Berharapnya Kertajayanya datang lebih awal nih, seperti kedatangan Argo Anjas Moro kali ini, tiba di stasiun Pekalongan juga awal 3 menit. Di antara stasiun-stasiun yang menjadi persinggahan kereta Anjas Moro, Argo Anjas Moro, dari Jakarta sampai ke Surabaya nanti, stasiun Semarang Tawang menduduki peringkat pertama dengan durasi singgah yang paling lama, yaitu 11 menit. Udah gitu, kedatangan Argo Anjas Moro di stasiun Semarang Tawang hari ini itu awal 8 menit coba. Jadi total singgah kita di Semarang 19 menit. Udah lebih dari cukup ya. Dan lumayan ternyata pergerakan penumpang di stasiun Semarang ini. Setelah singgah cukup lama di stasiun Semarang Tawang, kereta Argo Anjas Moro diberangkatkan kembali. Pemberhentian selanjutnya masih cukup lama, sekitar 2 jam ke depan. Dan niat hati sebenarnya pengen istirahat ya. Tapi dipikir-pikir kok rasanya sayang banget kalau nanti melewatkan matahari terbit. Mana udah mulai nampak tanda-tanda munculnya sunrise ya. Jadi kayaknya saya bakalan bertahan. Karena sudah jenuh semalaman lihat pemandangan yang gelap. Pengen segera melihat pemandangan di luar sana yang lebih cerah. Tapi kayak ini mendung atau memang masih berawan aja ya?
Nah ini kita melambat karena sedang melintasi petak jalur yang kemarin sempat terputus ya karena banjir. Kayaknya kemarin sempat ada genangan lagi, tapi sekarang sudah bisa dilewati. Wah ini sekalian papasan sama apa ini? Wih ada puwong, oh kontainer. Udah pelan-pelan semuanya nih. Buset, jam segini kabutnya masih tebel banget, kelihatan Tare. Udah kayak berasa menembus dunia lain ini. Bener-bener ya, kayak berasa makin adem gitu. Ih, bisa kayak gini ya. Ayo, pip pip pip, buka duluan aja lah. Wah, stasiun Cepure ini entah mendung atau memang, tapi kayaknya harusnya matahari sudah mulai bersinar terang sih. Cuman ini tiba-tiba kok masih gelap gini, tiba di Cepu. Mana jamnya? Nih, 6.54. Udah sih kayaknya. Nah, di sana ini tutup dulu aja. Menutuplah. Pengen ngintip sebelah kanan kereta karena secara jadwal kereta Argo Anjasmoro akan menyusul kereta angkutan parcel di stasiun Cepu nih. Kalian bisa lihat ya, ini kargo semua nih, hijau, siluman ular hijau. Oke, mari kita berolahraga pagi. Mau ke kereta makan cuy. Melewati berapa eksekutif ya? Wih, sama-sama remang. Oke, sudah nampak kereta makannya di depan eksekutif 4 cuy. Yoi. Jadi setelah berjalan melewati berapa ya, 7, 6, 5, 4, melewati 3 kereta eksekutif di depannya, akhirnya saya tiba di kereta makan atau kereta restorasi. Enggak pas di tengah banget ya. Kereta restorasinya sepi karena mungkin sudah tidak terlalu jauh dari ketibaan ya. Mungkin orang juga menunda sarapannya nanti aja setiba di Surabaya. Cuman aku pengen tahu aja sih. Dan pengen upacara minum teh ya, mumpung suasananya juga masih syahdu. Selain sudah membeli 1 gelas teh, saya juga sudah memesan menu bakso enak. Mau ngemil sarapannya, ngemil dulu lah. Masih panas banget ya Reknya, lihat. Wah panasnya, mantap jiwa. Mari sarapan. Sarapan apa ya ini? Sarapan bakso. Agak segi-segi. Jadi memang sudah 1 set, kereta makannya juga new generation terbaru, jadi nyaman banget lah. Naik Argo Anjasmoro udah mirip vibes-nya kayak Argo Bromo Anggrek. Cuman beda durasi perjalanannya aja ya, 1 jam lebih lama. Karena melayani lebih banyak stasiun singgah. Karena semalam sudah upacara,
minum kopi. Maka pagi ini giliran ritual yang tidak boleh ketinggalan setiap kali melakukan perjalanan ya, utamanya kalau lagi naik kereta. Buat kalian yang juga sedang dalam perjalanan, jangan lupa untuk membudidayakan upacara minum teh. Mari ngeteh Rek. Pagi-pagi enak banget ini. Bener, di dalam sejuk, di luar mendung. Udah, kita kasih yang anget-anget dulu ya. Mari ngeteh. Nikmatnya surga dunia Rek. Ini udah mulai ngerem ini apa udah mau masuk Bojonegoro ya? Tibanya kereta Argo Anjasmoro di stasiun Bojonegoro awal 1 menit, dan stasiun Bojonegoro yang berada di ketinggian 15 meter di atas permukaan air laut ini menjadi stasiun singgah terakhir kereta Argo Anjasmoro sebelum nanti tiba di Surabaya Pasar Turi. Ya, Rek, 1 dari 2 penumpang di eksekutif 7 baru saja turun di stasiun Bojonegoro. Dan akhirnya saya menjadi penghuni terakhir di eksekutif 7 Argo Anjasmoro. Berasa sewa kereta ini. Ternyata kereta murah Mas ya. Kenapa, Pak? Lah ini 1 gerbong sama sendiri yang bayarnya berapa itu? Bayar 1 dapat 49. Nah, nikmati perjalanan dan Siap. kopi. Oke, Pak, makasih. Jadi nampaknya Argo Anjasmoro ini juga menjadi salah satu kereta tim tektokan. Ini sebagian besar kursi sudah diputar arah perjalanannya ya. Karena nanti kan kita tiba di Surabaya Pasar Turi itu sekitar setengah 9. Kalau nggak salah jam 12 itu dia sudah harus bergerak lagi menuju ke Jakarta. Makanya selagi kursinya sudah kosong, diputar nih sama kru. Sembari menghabiskan teh premium, mau sedikit cerita mengenai kereta Anjasmoro. Jadi sebenarnya nama Anjasmoro ini tidak begitu asing karena seingat saya di KPK 2019 dijalankan kereta Anjasmoro yang melayani rute Jombang Pasar Senen lewat Jogja Purwokerto Cirebon, yang sayang sekali usianya tidak bertahan lama karena di KPK 2021 terdapat modifikasi pola operasi kereta Bangunkarta yang semula melayani rute Jakarta-Surabaya Gubeng via Semarang harus berubah kelas layanan dan berubah rutenya dari Jombang ke Pasar Senen, yang tentu akhirnya berdampak pada non-operasionalnya kereta Anjasmoro ya. Gara-gara Bangunkarta pindah, Anjasmoro tergusur. Dan setelah sekian tahun berlalu, tiba-tiba tahun ini muncul kembali nama Anjasmoro, tapi dengan brand Argo, kayak deja vu ya. Karena di KPK sebelumnya, di antara kereta-kereta baru yang diluncurkan, ada 1 kereta dengan brand Argo, yaitu Argo Semeru. Nah, tahun ini tiba-tiba terjadi lagi, terulang lagi ya, 1 kereta dengan brand Argo diluncurkan, yaitu Argo Anjasmoro, meski dengan jadwal perjalanan fakultatif. Kalau kalian kali ini melihat video saya, kok penumpangnya sepi, tidak banyak kesibukan di kereta Argo Anjasmoro, mungkin karena waktu liburnya belum mulai ya. Tapi untuk keberangkatan Argo Anjasmoro malam ini dari Gambir, tiketnya sudah sold out, sudah terjual habis. Maklum ya, menjelang long weekend, jadi mungkin orang bersiap bepergian, entah itu healing, piknik, atau sekedar untuk pulang kampung. Nice. Update mengenai jadwal perjalanan dan rangkaian yang digunakan untuk operasional Argo Anjasmoro bisa kalian dapatkan melalui akun resmi KAI 121. Dan buat kalian yang berencana naik kereta Argo Anjasmoro ini,
kalian perlu bersiap untuk merogoh kocek yang cukup dalam. Karena untuk satu kali perjalanan naik Argo Anjas-Moro, harga atau tarif yang dibuka mulai dari Rp780.000 sampai dengan Rp930.000. Tentu harga ini bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan PT Kereta Api Indonesia. Sama-sama menggunakan sarana eksekutif stainless steel new generation, maka boleh dibilang pengalaman naik Argo Anjas-Moro ini identik dengan naik Argo Bromo Anggrek, tapi dengan versi ongkos yang lebih hemat. Nah, ongkos yang lebih hemat ini terkompensasikan dengan durasi perjalanan Argo Anjas-Moro yang 1 jam lebih lambat jika dibandingkan dengan Argo Bromo Anggrek. Semisal dalam kondisi harus melakukan perjalanan full trip dari Jakarta ke Surabaya atau sebaliknya dan dikasih dua pilihan antara Argo Bromo Anggrek atau Argo Anjas-Moro, kira-kira mana pilihan yang terbaik? Sebenarnya kembali ke calon penggunanya. Kalau harus melakukan perjalanan sat-set dan pilihan waktu prime time, maka Argo Bromo Anggrek mungkin bisa menjadi jawabannya. Tapi kalau calon penggunanya tidak terbatas waktu keberangkatan dan tidak terburu-buru, maka memilih Argo Anjas-Moro juga menjadi pilihan yang menarik nih. Dengan catatan jika keduanya menggunakan armada yang sama ya, karena kembali lagi penggunaan sarana atau armada ini bisa berubah sewaktu-waktu nih, tergantung kebijakan PT Kereta Api Indonesia. Di perjalanan perdana saya naik Argo Anjas-Moro kali ini, saya berkesempatan naik di Eksekutif 7 yang secara keseluruhan memberikan pengalaman perjalanan yang nyaman. Mode malamnya cakep, cocok buat kalian yang hobi tidur di perjalanan. Ini kayaknya menyenangkan sekali. Pengaturan suhu kabin meskipun di awal nampak biasa, tapi semakin berjalannya waktu ternyata semakin terasa dingin ya. Makanya selimutnya berguna banget. Suspensi ya so-so lah, tergantung petak jalan yang dilintasi juga. Kadang bisa hoyak-hayik, kadang juga bisa terasa stabil. Untuk kekedapan suara juga ya standar eksekutif stainless steel new gen ya. Kayaknya udah semua saya mention. Semoga pengalaman perjalanan saya kali ini bisa memberikan gambaran ya mengenai perjalanan Argo Anjas-Moro, terutama yang keberangkatan dari Jakarta. Semoga sudah cukup informatif, kemudian bisa menghibur kalian juga. Dan ini adalah waktu-waktu akhir saya naik Argo Anjas-Moro, karena sebentar lagi perjalanan akan tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Selamat datang di Kota Pahlawan, Surabaya. Merapat stasiun tujuan akhir Surabaya Pasar Turi terlambat 2 menit. Wah, persiapan kompartemen suite di Anggrek tuh. Terima kasih Argo Anjas-Moro. See you again. Pastinya bersyukur sekali sudah tiba dengan selamat di kota Surabaya, dan ini adalah akhir perjalanan saya mencoba Argo Anjas-Moro dari Jakarta hingga ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Terima kasih pastinya buat arek-arek yang sudah berkenan nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia, dan nantikan saya di cerita perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu, bang.
Surabaya.